One, two, three. Yes, pria sejati. Yes, yes, yes. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, doa kami mau jadi bejana-Mu Tuhan. Amin. Doa kami mau selalu turut rencana-Mu Bapa. Doa kami mau menyerahkan pikiran-pikiran kami, rencana kami, segala yang kami siapkan, biarlah seturut kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Kembali bersama Kongko Pria Sejati. Apa kabarnya? Tentu kita semua dalam keadaan baik. Yes. Hari ini, saat ini saya ditemani oleh seorang yang luar biasa. Jauh datang dari kota Malang. Waduh. Mari kita mau sapa beliau. Selamat datang Pak Andreas Minto. Salam, selamat. Apa kabar Pak? Luar biasa Yesusku. Gimana Pak? Luar biasa? Yesusku. Wih, ini enak ini. Ingat itu. Ya, kita akan ngobrol bersama-sama dengan Pak Andreas Minto. Kita akan dengar bagaimana pengalaman-pengalaman yang beliau alami ya bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita mau langsung ngobrol-ngobrol. Pak Andre, tentu saya panggil Pak Andre atau Pak Minto? Bisa Pak Minto, bisa Pak Andreas. Terserah. Kayaknya enak Pak Minto ya. Ya. Iya, gitu. Lebih. Gitu loh. Pak Minto, mungkin kita kalau saya kan sudah kenal nih, ya kan, dan teman-teman di area Jawa Timur, Malang juga sudah mengenal Pak Minto, tapi di teman-teman yang di area-area lain kan belum kenal Pak Minto. Pak Minto, saya persilakan untuk memperkenalkan diri, karena kalau tak kenal maka tidak sayang Pak. Gitu loh. Ya. Silakan Pak Minto. Ya, shalom. Saya Andreas Minto. Saya terima kasih kalau boleh ada di tempat ini. Semuanya karena Tuhan Yesus ya. Saya katakan Yesus saya luar biasa ya. Mungkin kalau saya sampai saat ini ada, semuanya karena Tuhan Yesus ya. Amin. Itu yang saya percayai ya. Itu ya. Itu ya Pak. Ya. Keluarga Pak, istri dan anaknya berapa Pak? Istri satu, istri anak satu. dua. Istri masih satu ya. Masih satu Pak, sementara. Waduh, pakai ada sementara nih Pak. Ya. Pak Bimo gimana nih Pak? Ya, makanya. Ya. Itu putra putri, cewek-cewek, perempuan semua. Waduh. Ini paling ganteng dari antara semua di ya, rumah nanti nih kalau Pak ya. Ada yang cowok, ada sayangannya. Pak Minto, ini saya baca di review-review dari teman-teman kehidupan di masa lalu. Kita nih agak sedikit cerita tentang masa lalu ya Pak. Nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Boleh ya Pak ya? Boleh, ya, terserah. Mohon izin ini. Ya. Ini ternyata biasa laki-laki ya Pak. Ya. Hobi minuman nih Pak. Saya kalau minuman umur 9 tahun sudah kenal saya minuman. Umur 9 tahun sudah kenal minuman. Ya. Apa itu Pak minuman pertama yang dicoba apa Pak? Kalau dulu orang Malang itu suka kuntul ya. Jadi putihan kayak air putih ini. Itu saya. Oh itu olahan tapi? Enggak.
Jadi botolnya kayak sekarang untuk bensin itu loh ya. Itu. Oh, masih ada tuh Pak sampai sekarang. Saya enggak tahu sekarang. Sudah. Oh, Ya namanya ada itu. oplosan juga. Oplosan. Yang ada di Malang itu terkenal ada namanya Kasin Badek ya. Wih. Itu. Jadi saya suruh sama bapak-bapak, saya suruh beli, terus saya kasih Cekoi. sedikit gitu. Wah. Pertama saya ya, kok gak enak ya. Tapi sering kali saya disuruh. Akhirnya lama-lama saya berangkat sendiri beli. Gitu. Kan hidup di dalam kehidupan yang kelam nih. Ya. Ya, miras dan perbuatan-perbuatan keras yang dulu. Hal apa aja sih Pak? Sekelam apa sih kehidupan Bapak dulu waktu sebelum kenal Yesus? Ya, kebetulan saya dari keluarga Muslim ya. Oh, Saya keluarga Muslim. Saya dididik dengan orang tua ya, saya keras sekali ya. Hmm. Saya sering dipukul ya. hmm, Jadi saya hidupnya sudah berantakan ya. Saya tumbuh dewasa juga komunitas saya juga orang-orang dewasa. Jadi apa yang saya lakukan itu menyimpang semua. jadi Bapak juga pengen supaya ada pengakuan ya. Iya, Pengakuan makanya di luar jadinya keras. iya. Gitu. Jadi saya di luar itu setelah tumbuh dewasa saya ini kayak orang balas dendam ya. Jadi saya pokoknya saya harus orang mengakui saya kuat gitu. Kalau saya katakan kalau saya berantem kalah, saya cari ilmu. Wow. Itu Itu yang dilakukan Ya. dulu Pak ya. Ya. Jadi katakan untuk bela diri apa aja ya, tinju semua saya ikuti ya. Jadi supaya apa? Kalau dulu saya mikir ini kalau orang kuat itu banyak orang ditakuti ya. Tapi ketika saya ya bela diri ada semua saya punya, tapi banyak musuh itu. Banyak Itu musuhnya ya Pak banyak ya. musuhnya, Iya. ya. Nah, berapa lama sih Pak? Maksudnya Bapak hidup di dalam masa-masa yang kelam sekali itu Pak? Kurang lebih berapa lama? Lama sekali sampai saya berumah tangga ya. Berarti hampir 20 tahun? Lebih. Jadi saya katakan saya berumah tangga pun saya pikir saya ini orang yang nggak punya masa depan karena saya nggak ada pendidikan ya, sama sekali saya nggak pernah sekolah. Ya. Oh. Saya nggak pernah sekolah. Nah, saya, Karena apa? Karena belejutnya itu atau karena ya mungkin karena situasi? Saya keluarga kecil ya. Saudara saya 9 ya. Kalau Kecil 9. Ya, saya anak yang nomor 3 ya, anak yang nomor 3. Saya dididik dengan keras karena kalau ya saya memang orang tua saya juga senang judi, juga senang minum ya. Apalagi bapak saya suka kawinan gitu ya. Makanya saya dulu nggak berpikir macam-macam. Pokoknya saya maunya kerja ya. Jadi saya umur berapa sudah kerja jadi kuli bangunan ya. Saya pernah jadi sopir becak, saya juga pernah, pokoknya macam-macam. Jadi hidupnya memang sangat keras sekali ya ketika Bapak dari masih masa remaja sampai dengan. Nah, ketika hidup di dalam rumah tangga juga sama, Pak? Sama. Itu masih terjadi? Ya, itu saya kalau di depan istri kayak jadi suami istri ya. Tapi di belakang istri ya apa yang saya lakukan itu menyimpang banget ya. Karena saya rumah tangga itu nggak punya masa depan, anak saya dan istri saya mau bawa kemana saya nggak. Yang penting saya kerja, dapat uang, sebagian tak kasih no istri, yang lain buat yang di luar. Itu yang banyak yang saya lakukan. Dulu Bapak terikat dengan apa aja, Pak? Macam-macam. Saya minum, judi, juga perempuan. Semua itu yang saya alami. Nah, gimana ceritanya Pak Minto bisa sampai ada di komunitas Pria Sejati, bisa ikut camp yang notabene Pak Minto kan latar belakang dari non-Kris. Ya. Gitu. Gimana Pak? Sebetulnya saya sih ke gereja itu sekitar sudah ke gereja ya, tahun 83 itu sudah ke gereja. Tapi saya hanya sekedar ke gereja aja ya. Tapi sekitar tahun 2001 ya, itu saya mulai kenal Tuhan. Tapi ya tetap aja apa yang saya lakukan itu tetap hidup lama masih ada tetap, gitu ya. Saya kerjakan dengan setia. Kerjakan dengan setia. Makanya tahun 2002 saya menikah dengan istri saya itu tetap. Jadi saya
tetap menikah pun dengan adat Islam, Pak ya. Itu yang saya lakukan. Jadi saya ke gereja, istri saya ke masjid. Jadi kalau puasa saya ngantar istri saya ke masjid, saya ke gereja. Tetap aja yang saya lakukan kalau di luar rumah itu. Orang memandang saya ini orang katakan orang baik ya. Makanya selalu saya katakan, saya puji Tuhan ya, ketika Tuhan tangkap saya ya, itu saya bersyukur aja. Coba kalau Tuhan tak tangkap saya. Jadi apa ya? Iya, itu yang saya alami. Ya. Gimana ceritanya Bapak bisa ada dan ikut di camp Pria Sejati? Ya. Bisa kenal CMN? Ya, saya sekitar tahun 2015 ya. 2015. Ya, saya diajak. Ada berapa orang itu saya nggak tertarik sama sekali. Katakan, pernah ngajakin? Ya, udah ngajakin. Saya diajak, dibujuk, nggak ikut ya. Terus waktu itu saya katakan, loh kurang sejati apa? Saya orang lapangan ya. Jadi memang kerja saya sales, sebagai sales juga driver ya. Jadi saya waktu itu pegang Jawa Timur, Jawa, Bali, juga Jawa Barat ya. Jadi saya pegang semua. Keliling ya Pak? Ya, keliling. Saya waktu itu jadi sales anten ya. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau saya pulang 2 hari itu cuma mampir aja. Itu pun nggak di rumah. Jadi saya dengan istri juga anak-anak nggak terlalu dekat ya. Itu yang saya. Dan 2015 itu saya diajak Pak John Lee ya waktu itu. Waktu saya ada doa di rumah, ada program doa diajak. Saya pikir enggak apa-apa wis. Saya maksudnya pikiran saya kan diajak nginep. Nah, saya bebas gitu loh. Ya. Makanya saya bebas diajak nginep ke 3 hari ya, 3 hari 3 malam. Saya pikir waktu itu saya lagi berantem dengan istri. Ya. Kondisinya lagi berantem sama istri. Waktu itu saya janjian dengan Pak John itu sekitar jam 7. Ya, jam 7 kok enggak datang-datang orangnya. Kalau saya mulang saya malu gitu loh. Jadi saya tunggu sampai datang ya, sampai jam berapa itu baru saya dijemput, saya ke Batu waktu itu ya. Jadi pertama saya lihat biasa-biasa saja. Begitu saya ya. Dari waktu itu Pak Martinus ya. Oh, Pak Nusliur. Pak Martinus itu yang saya dengar. Jadi banyak yang saya dapat di situ. Ketika semua yang saya alami, berarti selama ini apa yang saya lakukan salah ya. Saya nggak setia dengan istri ya. Saya masih tetap minum juga. Saya sih main judi ya. Apalagi kalau saya ketemu orang Surabaya. Apalagi kalau sudah di Bali, saya ketemu dengan teman-teman Surabaya sama-sama sales sudah. Jadi waktu itu saya tahun berapa ya? Waktu di Bali itu berapa tahun-tahun ini istrinya nggak pernah telepon. Saya posisi di kafe jam 2 ya, saya pikir istri saya tidur. Waktu itu tiba-tiba istri saya telepon. Jadi saya, waduh, ini saya pikir waduh, konangan ini. Tapi ya itu saya lakukan ya. Tapi puji Tuhan ketika tahun 2015 saya masuk di camp Pria Sejati, itu saya hidupin terus. Jadi saya ikut terus sampai ikut modul 2, ikut strongman. Ikut strongman juga ya Pak ya? Saya terlibat di komunitas Pria Sejati ya, di mentori Pak Prayugo. Saya ikut ngindil terus saya ya, makanya saya katakan saya dikasih kesempatan ya, kasih kesempatan hidup, apa yang saya kerjakan harus baik ya, seperti Tuhan, karakter Kristus itu yang harus saya tanamkan di hidup saya. Saya harus berubah untuk keluarga saya juga ya. Saya harus menjadi sumber yang baik ya. Selama ini apa yang saya lakukan ini kekerasan ya, kekerasan. Jadi kalau anak saya salah sedikit, biarpun itu umur berapa ya, 2,5 tahun itu sudah saya pukul ya. Itu yang saya lakukan ya. Memang di area ini kekerasan ini sampai saat ini harus saya harus menang ya. Akhir-akhir ini juga saya dengan kelas dengan anak saya belum bisa menang. Makanya saya harus ikutin terus komunitas ini supaya saya harus bisa menang ya. Karena karakter saya ini kadang kalau udah lihat yang nggak benar gitu udah naik ya. Nah, ini tentang di camp Pak. Ya. Sesi apa yang paling
berkesan sampai hari ini nih itu kuat sekali gitu loh dan mempengaruhi kehidupan Pak Minto. Ya, saya sesi waktu basuh kaki. Sesi yang- basuh kaki. Yang ya, aku Jadi kasih waktu istri. pada saat sesi pernikahan yang Ya, dilahirkan itu, kembali. ya. Hmm. Itu yang saya dapat. Saya pikir saya rasakan Tuhan sendiri ya yang menciptakan kita itu basuh kaki. Kenapa saya harus dengan ego saya, sombong saya ya. Saya ini kok nggak mau merendah ya gitu loh. Makanya ketika saya ini katakan pria yang arogan ya, tapi ketika saya ditangkap Tuhan ini, saya sering nangis sekarang. Nggak tahu saya ini. Ya. Sedikit-sedikit saya nangis, sedikit nangis. Saya ini, padahal dulu itu orang jangan sampai melihat saya, udah saya pukul gitu. Tapi ketika saya ditangkap Tuhan itu, saya sering nangis. Ya. Tuhan, saya terima kasih. Loh. Coba kalau Tuhan nggak tangkap saya, kalau saya sudah dipanggil Tuhan, apa yang saya pertanggungjawabkan itu yang saya dapat ya. Jadi proses demi proses ya. Makanya ketika saya hidupi di Pria Sejati ini bukan ndak gampang ya, boleh saya lalui ya. Jadi mulai dari sakit penyakit, pekerjaan ya, sampai orang tua saya meninggal, mertua saya sakit berapa kali, terus istri saya juga kecelakaan. Tapi rasanya kok nggak ada beban ya. Tapi saya harus katakan Tuhan baik. Selalu saya ajarkan buat anak istri, bersyukur aja lah Tuhan yang memberi kita proses itu supaya iman kita kuat. Itu yang saya alami ya. Apa komitmen Pak Minto pada saat itu, pada saat sedang ikutin camp dan sampai akhir pulang, saya mau punya komitmen untuk tekad untuk lakukan ini, apa itu Pak? Iya, sebelum selesai camp itu saya berpikiran ya, saya kalau nanti pulang saya ini justru saya marah istri saya waktu saya berangkat kan berantem. Maksud kalau orang Jawa tak tutup ngamuk gitu loh ya. Itu yang rencananya waktu itu. Tapi ketika saya camp ikutin camp terus dulu buka hati terus saya sampai nangis berapa kali saya ini. Makanya selama ini nggak pernah nangis. Jadi mewek ya Pak? Iya, saya sering nangis apalagi untuk pengampunan sama orang tua saya ya. Orang tua saya itu ada sesi celah daun pintu. Ya. Video papi juga. Video papi itu ya orang tua saya lakukan ini supaya saya nggak nyontoh gitu. Apalagi main perempuan itu aduh. Makanya saya ketika saya boleh alami semua itu saya ngomong Tuhan ampuni ya. Kalau saya boleh alami ketemu Tuhan itu saya bersyukur gitu loh ya. Jadi dulu ketika yang boleh saya lakukan Tuhan ampuni ya. Memang kadang kalau kita pas senggang-senggang itu kembali lagi gitu ya. Nonton video-video yang nggak benar itu kadang masih terpancing. Iya, terpancing. Terpengaruh. Makanya saya harus kalahkan itu semua. Pengaruh itu dari komunitas yang harus ada dalam komunitas tadi ya Pak ya? Ya. Oke. Nah, itu tadi komitmen Pak. Nah, Pak boleh nggak ceritakan bagaimana proses-proses yang Pak Minto alami sehingga Pak Minto juga dari proses yang Tuhan nyatakan, proses kehidupan untuk Bapak belajar menang dari satu masalah, satu kebiasaan buruk dan hal yang lain sehingga bisa merubah kebiasaan Bapak. Nah, proses-prosesnya bagaimana dan kemenangan seperti apa yang Bapak telah dapatin, Pak? Ya, saya katakan saya harus tetap ngadol Gusti ya. Ya. Itu yang saya harus lakukan karena ketika saya boleh menang dalam area satu persatu itu, saya selalu andalkan Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan. Saya selalu andalkan Tuhan. Karena, caranya gimana tuh Pak? Maksudnya mengandalkan Tuhan tuh apakah cukup hanya dengan doa, cukup hanya dengan berserah saja atau apa Pak? Ya harus bayar harga itu, bayar harga banyak itu. Bayar harga? Iya, harus bayar harga. Jadi harus. Misalnya? Saya harus ada cacian makian bahkan orang katakan hidup saya ini nggak ada masa depan ya. Iya. Apalagi saya terima Yesus ya. Jadi mungkin dari berapa saya pernah juga di keluarga istri saya pernah keluarga besar juga ya. Iya. Karena
dari keluarga istri juga Muslim semua. Muslim semua. Kalau dari keluarga saya, ya puji Tuhan, emak saya sebelum meninggal sudah terima Yesus, bapak saya juga sudah terima Yesus. Jadi ibu saya pendoa, ya prosesnya memang panjang sekali. Gitu ya. Tapi puji Tuhannya, ketika emak saya belum meninggal, saya sudah bertobat. Jadi itu proses yang Pak Minto alami, di mana selalu mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan. Nah, ini juga saya ngeliat teman-teman di Kompas dan keterlibatan Bapak juga di dalam pelayanan bersama Pak Prayogo ke lereng-lereng gunung, Pak, ke desa-desa terpencil. Boleh bagikan ceritain, Pak, apa yang memotivasi Bapak selain tadi kan supaya nempel terus nih, Bapak langsung ambil bagian, ambil tanggung jawab untuk melayani. Nah, apalagi hal-hal yang Bapak kerjakan di sana dan apa yang Bapak dapati di sana, Pak? Iya, karena saya punya utang sama Tuhan. Ya. Merasa punya utang sama Tuhan. Punya utang. Ketika saya ditangkap di Pria Sejati ini, apa yang harus saya lakukan? Saya kepinginnya sih pria-pria, katakan pria-pria Sontoloyo seperti saya dulu, pria-pria Sontoloyo seperti saya dulu, supaya Tuhan tangkap juga. Gitu. Iya. Jadi kalau saya pribadi senangnya saya melayani di desa-desa juga orang yang Muslim, itu yang saya suka. Kalau kita melayani orang yang seiman gampang. Makanya ketika dengan cara apa? Dengan pengalaman hidup saya. Bapak jadi datang lakukan pengalaman hidup sebelum saya ditangkap di Pria Sejati, sebelum saya ditangkap Tuhan, apa yang dulu saya lakukan ini saya ceritakan, saya sampaikan. Jadi memberitakan Injil ya, Pak ya. Ketika saya mungkin nggak bisa berkata-kata dengan seperti bagus seperti teman-teman yang lain, ya mungkin dia bisa noto kata-katanya. Kalau saya sih apa adanya gitu loh. Apa adanya. Dengan bahasa sehari-hari lah. Jadi saya katakan ini saya. Jadi makanya saya selalu berkata, Tuhan pakai hidup saya untuk menjadi alatmu. Nggak tahu, makanya saya ambil keputusan untuk menjadi pendoa. Bapak jadi ambil keputusan untuk menjadi pendoa. Saya ambil keputusan untuk menjadi pendoa. Juga puji Tuhan, istri dan anak-anak saya juga ikut. Aduh, luar biasa. Masih ada cerita-cerita yang menarik yang kita akan kupas dari Pak Minto. Tapi kita break dulu. Bersama Pak Minto dalam Kongko Pria Sejati yang obrolannya sangat seru. Bagaimana proses Tuhan dalam kehidupan dia yang darinya hidup yang dalam kekerasan. Keras artinya bukan hanya karena harus berjuang begitu rupa, tapi juga mengalami kekerasan di dalam kehidupan dengan orang tua. Sampai akhirnya Tuhan Tuhan ubahkan menjadi seorang pria sejati, dan dari seorang pria sejati menjadi seorang ayah sejati. Gitu ya Pak ya? Ya. Nah, gimana Bapak bisa tetap sampai hari ini terus bertahan, selain tadi dengan Bapak nempel terus, melayani Tuhan karena tahu saya punya utang, dan hutangnya nggak mungkin bisa terbayar. Nggak bisa. Hanya bisa dilakukan dengan cara melayani Tuhan terus menerus. Nah, gimana dengan kehidupan berkomunitas bersama teman-teman alumni Pria Sejati di Kota Malang? Ya, saya berkomunitas juga ikut Koramdio ya. Bapak ikut Koramdio ya. Yang setiap pagi itu Pak ya? Setiap pagi jam 6 jam 5 ya. Iya. Jam 5 saya ikut terus ya. Memang akhir-akhir ini saya coba fokus dengan keluarga saya ya, terutama anak saya perempuan ya, karena mungkin saya katakan saya belum menang di area emosi saya ini. Jadi berapa bulan yang lalu saya dengan anak saya ada selisih paham, saya mukul gitu loh. Makanya saya seringkan dengan teman-teman, saya kok masih belum menang ya. Makanya ya itu loh saya katakan, saya nggak malu minta maaf sama anak saya, juga istri saya. Itu yang saya lakukan. Jadi saya harus perbaiki emosi saya dengan anak saya. Nah, saya juga ngelihat Pak, membaca ini dari teman-teman bahwa kehidupan pekerjaan Bapak juga mengalami sebuah terobosan ketika Bapak juga sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Nah, bagaimana nih kehidupan pekerjaan Bapak yang dialami terobosan? Saya dengar direkomendasikan untuk
ngikutin sebuah kursus Ya. AC, teknisi AC ya. Ya. Nah, terus ditekuni sampai berjalan sampai sekarang nih berarti Pak. Ya, benar. Gimana ceritanya itu Pak? Ya, memang saya katakan ketika kita dibawa dalam setiap masalah ujian hidup ini, saya katakan kalau kita tetap gandul Gusti, Tuhan memberikan yang terbaik. Gandul Sekarang, Gusti. Ya. Secara manusia katakan saya nggak kuat ya untuk mengalami dengan pekerjaan saya. Ya, saya harus tahun 2014 itu saya harus berhenti dari pekerjaan saya yang saya katakan nyaman untuk saya. Iya. Cara ini nyaman itu harus saya kerjakan ya sampai itu saya harus berhenti ya. Iya. Waktu itu saya nggak dapat pesangon. Ya. Justru saya punya tanggungan sekitar 12 juta ya, itu saya harus suruh bayar. Ya. Saya bayar dan saya waktu itu menekuni pekerjaan saya yaitu nyeles alat bangunan yang sampai saya sekarang juga tetap saya kerjakan. Ya. Saya kerjakan ya sampai berapa waktu istri saya ini ngomong ya dompetnya kosong, nggak punya beras ini gimana. Tapi saya dengan enaknya cuma katakan percaya saja ya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita ya. Ya enak aja ngomong ngono gitu ya. Tapi saya dengan iman saya kira Tuhan, aku percaya kalau aku mau ninggalno kenyamananku Tuhan pasti pelihara. Ya memang proses demi proses boleh saya alami. Yeah. Itu kalau dulu saya minta terus sama Tuhan. Tuhan aku minta ini, tapi ketika saya ya itu nempel sama Tuhan, oh ya karpe Tuhan ini ya. Saya nggak pernah minta sama Tuhan. Saya cuma katakan Tuhan aku bersyukur Engkau sudah sediakan apa yang kami perlukan. Ya. Proses demi proses kami boleh alami. Yeah. Ya sampai sekarang istri saya sampai gini, iya ya. Tuhan tuh pelihara ya. Apalagi istri saya sudah sejalan dengan saya. Yeah. Saya katakan justru setiap kali dengan keluarganya juga teman-temannya dia ceritakan kebaikan Tuhan terus. Saya katakan, istriku kok luar biasa ini Tuhan Yesusku. Makanya saya katakan kita kuat di dalam Tuhan. Ya, makanya saya harus tetap dekat sama Tuhan. Ya, memang seringkali kadang saya masih ada hal yang saya belum menang. Makanya itu yang saya lakukan ya, proses demi proses. Dan berapa tahun yang lalu saya ditawari teman Pak Bimo ya untuk buka AC. Itu saya kasih berapa persen. Saya ikut waktu itu saya diajak teman ada berapa perusahaan di Bali itu saya digaji 10 juta ya. 10 juta dengan fasilitas ya banyak lah yang saya enggak terima. Saya enggak mau ikut orang waktu itu. Saya ngomong Tuhan kalau aku berhenti dari pekerjaan saya yang lama, saya mau jadi apa ya mau Pak. Saya bilang gitu sama Tuhan. Yeah. Saya pikir-pikir jadi pendoa aja yang nggak dilihat orang gitu loh ya. Nah, itu saya ambil di situ. Makanya ketika Tuhan proses tahun berapa itu ya, waktu camp itu saya diperkenalkan dengan Pak Bimo, saya diajak bekerja di AC. Saya sepakat dulu dengan istri saya. Dengan istri? Saya sepakat dengan istri dulu. Mantap ini. Saya ngomong sama istri, "Mah, ini saya diajak kerja." Biasanya istri saya itu angel. Terus kerja dewe nyaman lah ikut orang gitu. Saya dengan istri juga anak-anak saya bergandeng tangan, saya doa Tuhan kalau memang ini kerjaan dari Engkau pasti ya keberikan yang baik. Akhirnya istri saya oke, anak-anak saya oke gitu loh. Tapi dengan kerjaannya ayah gimana? Ya tetap saya jalani karena pekerjaan ini kalau ada order baru saya kirim gitu. Jadi kayak alat-alat bangunan kayak cetok, kasutan, doran itu yang saya tawarkan di toko-toko bangunan. Ya singkat cerita, saya disekolahkan di Surabaya ini, saya tempuh cuma 1 minggu ya untuk jadi teknisi AC. Iya. Puji Tuhan, untuk berjalan berapa bulan ya, tiba-tiba kan sudah saya kerjakan AC ya. Saya cuma beberapa orang ada teman yang bantu saya. Pak Bimo fokus ke restonya gitu. Tiba-tiba sudah Pak nggak tak terus no ya. Singkat cerita saya ini rodok kecewa gitu loh. Sudah enak-enak kerja ya. Kok tiba-tiba berhenti gitu loh. Nah, jadi saya nggak tahu waktu itu saya ngomong, terus tak kerja dewe nggak apa-apa. Terus saya ngomong Pak Bimo, Pak tak terus noe kerjaannya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bang itu teruskan aja nanti Tapi saya nggak punya modal gitu loh. Akhirnya ya saya harus cari pinjaman untuk beli peralatan untuk
AC itu. Modalin ya. Akhirnya saya ada yang ngutangin saya ya, termasuk anak-anak saya ada celengan berapa saya pakai untuk peralatan AC. Puji Tuhan sampai hari ini Tuhan percayakan pekerjaan ini buat saya. Waduh. Ya. Jadi sekarang udah jadi pemilik usaha nih Pak. Ya. Jadi perusahaan kerjaan ini sudah saya izinkan juga di kabupaten. Jadi saya ambil berkat anugerah. Waduh. Jadi udah CV punya anugerah. job ya. Jadi namanya CV anugerah. Ya. Wih. Jadi puji Tuhan banyak ya. teman-teman yang dari Kompas juga teman-teman orang-orang yang aslinya saya kerjakan ini rekomendasikan ke saya. Pak, ini pakai ini. Ya. Puji Tuhan. Aduh. Ya puji Tuhannya lagi. Apa? Ketika saya dalam masa pandemi ini, awal pandemi bulan 3 ya. Ya. 2020 itu Tuhan kasih rumah buat saya. Waduh. Iya ya. Jadi prosesnya Tuhan kasih rumah, saya nggak punya uang. Itu yang saya sampaikan. Tuhan, saya kasih rumah rumah ini nggak layak untuk ditempati. Ya. Tapi dengan harga ya katakan sekitar 70 juta ya. Itu yang saya kontrak dari awal di rumah ini. Jadi rumah ini sudah hancur, roboh. Itu proses untuk pembayaran pun saya berpikir saya cari uang 10 juta lah untuk pinjam sertifikatnya, dengan pikiran saya masukkan bank ya. Ternyata nggak ada pencairan. Nggak ada pencairannya. Prosesnya pun ya luar biasa. Ya, saya hanya di 7 bulan itu lunas. Dalam waktu 7 bulan? Ya. Bapak bisa melunasi rumah itu? Wah, itu luar biasa ya. Saya tidak pinjam bank. Nggak lewat bank? Nggak. Jadi Tuhan lewat caranya membukakan jalan sehingga Bapak bisa memiliki rumah sendiri. Ya. Waduh, gitu ya. Jadi prosesnya saya katakan dengan teman-teman. Lek ngandel Gusti iku enak-enak ono gak enake. Saya kok gitu Pak? Iya. Kalau kita pas mikir bayar ini nggak ada. Kita tapi kok Tuhan selalu tepat waktu menyediakan ya. Iya. Jadi untuk renovasi rumah Tuhan juga sediakan. Percaya luar biasa Yesus. Aduh, luar biasa ya. Teman-teman, saya percaya lewat obrolan ini ada begitu banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan. Bahkan juga kesimpulan-kesimpulan sederhana saja ya. Tipsnya tidak yang aneh-aneh ya. Gandul karo Gusti. Ya, artinya bergantung kepada Tuhan saja. Caranya gimana? Temukan, minta hikmat, minta pimpinan Tuhan. Bagaimana kita hidup bergantung kepada Tuhan. Pak Minto tadi udah cerita dengan apa yang dia alami. Bagaimana dia hidup bergantung kepada Tuhan. Nah, saya percaya kita pun juga pasti akan mengalami terobosan-terobosan, kemenangan demi kemenangan. Tapi bukan instan. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan tidak akan ada hujan, betul. Tidak akan ada panas, tapi dia menjanjikan penyertaannya. Wah, itu ya, Pak. Jadi satu hal yang apa itu, Pak? Saya dapat ya, ketika kita mau berserah, jadi jangan takut, jangan khawatir ya. Karena setiap kalau kita mau berubah itu prosesnya kan nggak mudah ya. Kita harus dicaci, dimaki. Itu oma kok elek ngono, iso bangun nggak? Tapi saya katakan Tuhan, saya nggak malu dikata-katain orang gitu. Tapi Tuhan sediakan. Ya, Tuhan memakai siapapun untuk menolong saya untuk renovasi rumah. Jadi saya foto semua rumah ini. Kalau dilihat sekarang rumah saya udah berbeda jauh dari waktu sebelumnya ya. Makanya saya katakan ingat, Tuhan ada di pihak kita. Siapa lawan kita? Tidak ada. Ya, nah, itu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu,
Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Ya, saya mau menyimpulkan dari obrolan kita hari ini, mari kita mau mengiring Tuhan Yes. tanpa lelah, Ya. karena ada kekuatan di sana. Dan terima kasih Pak Minto Ya. buat sharingnya, buat cerita yang sangat inspiratif. Dan ini ada sebuah kenang-kenangan dari Kongko Pria Sejati, Pak. Kiranya ini berkenan, sebuah kaos. Biar ini kiranya jadi berkat Bapak Minto bersama dengan rumah barunya. Amin. Yes. Mohon diterima, Pak. Ya. Ini kaos buat Pak Minto. Ikuti terus episode Kongko Pria Sejati dengan cerita-cerita yang menarik dan inspirasi. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Yes. Yes. Pria Sejati. Yes, yes, yes.